Rasil untuk Islam yang satu. Dialog hari ini yaitu dialog tentang hukum Natal, yang mana sama kita ketahui kita sedang berada di bulan Desember, yang mana bulan ini terdapat satu perayaan dari kalangan saudara kita, dari kalangan Nasrani, dan ini banyak mengundang daripada informasi yang perlu kita ketahui bagaimana mauqif seorang muslim di dalam menyikapinya. Dan insyaallah hari ini kita akan ada dialog. Dan alhamdulillah narasumber pertama kita Habib Hussein Al-Attas, beliau hadir bersama kita. Dan tak lupa juga salam penghormatan kepada Ketua Yayasan Markas Syariah Habib Taufik bin Ismail Al-Habashi, dan Wakil Ketua Umum Insinyur Farid Talib. Begitu juga para asatidz, para tuan-tuan guru, dan juga nanti akan hadir bersama kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yang mudah-mudahan dalam dialog kita pada hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, dan menambah rasa cinta kita kepada agama kita dan kekuatan kita memegang teguh syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insyaallah akan ada beberapa sesi. Dalam prolog ini Al-Fakir sedikit ingin membuka agar sedikit ada pemahaman secara umum tentang apa itu Natal. Dan sebagian kita kutip dari slide yang digubah oleh imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Dalam bahasa Arab, ucapan selamat itu dinamakan tahni'ah. Nah, tahni'ah artinya, sebagian mengartikan diddu ta'ziyah, yaitu ucapan selamat berbanding terbalik dengan ucapan ta'ziyah, yaitu ucapan kesedihan terhadap satu musibah yang ditimpa oleh orang lain. Dan apa sih tahniah? Tahniah itu tawaddud wa izharus surur, itu rasa bahagia dan menunjukkan rasa kebahagiaan tersebut, itu disebut tahniah. Jadi pengucapan selamat merupakan wujud adanya rasa kebahagiaan yang diterima oleh orang lain. Nah, adapun secara bahasa Indonesia kita ambil dari dua sudut pandang epistemologi. Secara bahasa ini banyak sumber bahasanya. Nah, kalau kita kenal di Indonesia dengan istilah Natal. Nah, ternyata Natal itu serapan dari bahasa lain, dari bahasa Portugis dis natalis, kemudian dari bahasa Inggrisnya Christmas atau Christus Messes atau Christus Messe atau Xmas, atau yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Natal. Dan semua ini memiliki makna secara bahasa hari kelahiran, hari jadi, ulang tahun, dan dirgahayu. Jadi makna Natal ini berkutat makna-makna tersebut. Nah, secara terminologi, secara istilah, Natal itu artinya peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau secara istilah, ketika orang mengatakan selamat Natal, artinya selamat peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Dan istilah ini yang hanya digunakan secara masif. Artinya makna Natal itu ketika diucapkan, yang tabadar fi dzihn, yang muncul dalam benak adalah kalimat makna dengan arti peringatan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Artinya ketika orang Indonesia mengucapkan selamat Natal kepada saudaranya non-muslim, artinya sama saja mengucapkan selamat hari raya atau selamat hari lahir Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, nanti kita akan mendengar dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, bagaimana sih sikap atau posisi terhadap seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal dari sudut pandang Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu menilai, dan bagaimana posisi seorang muslim itu dalam sudut pandang Al-Quran tatkala dia mengucapkan tahniah atau ucapan selamat dalam hari raya Christmas atau hari raya Natal. Nah, nanti di sesi kedua kita akan mendengar mauqif secara hukum fikih bagaimana ucapan selamat Natal itu. Maka agar tidak berlama-lama, sebagai prolog, maka kita akan persilahkan dalam sesi pertama. Nanti insya Allah jika waktunya cukup,
setelah sesi pertama dari Habib Hussein Al-Attas dan kedua Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan konklusinya. Mungkin ini prolog dari kita, dan untuk sesi pertama kita persilahkan kepada Habib Hussein Al-Attas untuk memberikan paparan dari sudut pandang Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah falahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, para habaib. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di hari Jumat yang penuh dengan rahmah, kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran dan perkumpulan kita di tempat ini adalah kehadiran dan perkumpulan yang disaksikan oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan Allah juga mempertunjukkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian nanti yang membuktikan kecintaan kita pada Allah, pada Rasul-Nya. Begitu pula agama yang beliau bawa, yang merupakan rahmat bagi seluruh al-alamin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan membawa sesuatu yang bid'ah dan baru, tapi apa yang beliau sampaikan adalah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Isa menyampaikan kabar gembira kepada para pengikutnya, beliau mengatakan, "Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wahai Bani Israel, aku adalah seorang rasul, duta yang diutus di tengah-tengah kalian. Tugasku yang Allah amanatkan kepadaku, di samping menyampaikan Injil yang Allah turunkan kepadanya, juga menegaskan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Jadi apa yang beliau bawa sebetulnya serupa dengan yang Allah turunkan dalam kitab Taurat.
Oleh karena itu kalau ada penyimpangan yang berbeda dengan apa yang Al-Masih bawa dari isi Taurat, berarti itu merupakan pemalsuan yang dilakukan oleh tangan-tangan kotor. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menegaskan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat dan menyampaikan kabar gembira bagi kalian dengan seorang Rasul yang datang setelah aku yang bernama Ahmad. Nah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Apa yang beliau bawa juga merupakan apa? Merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Al-Masih dan para nabi sebelumnya. Di mana peran beliau juga sebagai apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Juga menegaskan kebenaran dari apa-apa yang Allah turunkan pada kitab sebelumnya, baik pada Injil maupun Taurat. Pokok-pokok yang disampaikan oleh Nabi kita tidak berbeda sama sekali. Wa muhaiminan alaih. Kata muhaimin, kita tahu kata haimanah itu dalam bahasa Arab artinya hegemoni. Artinya apabila dijumpai perbedaan-perbedaan pada yang lalu, untuk membuktikan kebenarannya, maka al-haimanah yang menjadi hakim adalah Al-Quran. Yang menjadi hakim adalah Al-Quran. Yang sesuai dengan Quran, maka itu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Yang tidak sesuai, maka itu merupakan kebohongan yang diada-adakan. Allah tegaskan dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan dari agama yang merupakan pedoman hidup sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh, merupakan bapak manusia kedua setelah Adam. Kemudian wa ma wassayna wa ma apa? Wa ma walladzi auhayna ilaika. Dan apa yang kami wahyukan pada kamu juga sejalan dengan apa yang Allah wasiatkan pada Nuh. Wa ma auhayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu juga yang kami wahyukan pada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Pesan Allah, an aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama Allah. Bukan menegakkan hawa nafsu kalian, selera kalian, budaya kalian, tapi menegakkan agama Allah yang merupakan pedoman hidup yang datang dari Allah, yang terjaga kesuciannya. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh sulit, berat bagi orang-orang musyrik yang hatinya tidak tulus berserah diri kepada Allah untuk menyambut, mengikuti ajakanmu wahai Rasulullah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih di antara manusia siapa yang Allah kehendaki, yaitu yang layak untuk menerima hidayah Allah, dan membimbing mereka yang hatinya kembali seutuhnya kepada Allah. Tapi yang mengikuti agama, mengambil yang dia suka, meninggalkan yang dia tidak suka, agama mengikuti selera, orang-orang seperti ini akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan nabinya mengumumkan dalam surah Al-Imran, qul ya ahlal kitab, katakan wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari bersama-sama kita bersatu. Dalam apa? Dalam kalimat dan prinsip yang sama. Allah na'budu illallah, itu kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala yattakhidha wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan jangan sebahagian kita mengangkat sebahagian yang lain sebagai rob selain dari Allah. Bagaimana seandainya mereka menolak? Bagaimana seandainya mereka menolak bersatu dalam prinsip yang sama? Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan, fa in tawallaw, kalau mereka berpaling menolak seruanmu, ajakanmu, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka saksikanlah, katakan pada mereka, saksikanlah bahwasannya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Hanya kepadanya kami menyembah, hanya kepadanya kami kembali memohon pertolongan dan perlindungan. Itu pernyataan yang Allah ajarkan kepada Rasulnya di saat mereka tidak menyambut seruan Allah. Bukan kita mengucapkan selamat atas kesalahan mereka, kekafiran mereka, tapi kita mengumumkan di tengah mereka, faqulu syhadu bi anna muslimun. Islam ya, yang merupakan agama satu-satunya yang diridhai Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Merupakan agama yang disempurnakan dan agama yang Allah ridhai bagi kita. Oleh karena itu, dengan nama Islam, Muslim dan Muslimun, Allah mengajak kita bersatu di dalamnya. Lalu siapa-siapa yang mengikuti ajaran pedoman hidup selain dari Islam, jangan mengharap dia akan dilihat, dipandang dan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti jalan hidup selain dari al-Islam, yang artinya berserah diri hanya kepada Allah, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Kata lan yadullu ala ta'bid atau ala nafi ta'bidi, artinya menafikan untuk selama-lamanya. Menafikan untuk selama-lamanya bahwa amal mereka tidak akan diterima oleh Allah, dan di hari akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, kalau kita menjumpai orang yang menyimpang, yang tersesat, yang merugi, sedang menuju jurang, kira-kira yang kita lakukan mengucapkan selamat menuju jurang, selamat menuju neraka, apa kita mengingatkan dirinya? Seharusnya kita berusaha untuk mengingatkan dirinya, menyelamatkannya. Kalau kita betul-betul punya rasa cinta, menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana yang kita inginkan untuk diri kita. Kalau kita berbahasa basi ya, untuk menyenangkan orang yang di hadapan kita, kemudian kita menganggap kesalahan dia kebenaran, ya, kira-kira ini akan merugikan dirinya apa tidak? Akan merugikan dirinya. Oleh karena itu, orang-orang yang tersesat, orang yang menyimpang dari kebenaran, sebagaimana perintah Allah mengharuskan kita untuk mengingatkan dirinya, mengajak kepada yang ma'ruf, mengingatkan dirinya yang berada dalam kemungkaran. Itu perintah Allah, wa takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu ada sebahagian orang mengatakan, bukankah Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka-mereka, orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi kita dalam agama, yang tidak mengusir kita, yang tidak berlaku buruk terhadap kita. Kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik pada mereka. Nah, la ribata fi dzalik, tidak ada keraguan dalam hal tersebut. Islam membimbing kita untuk mengajak manusia kembali kepada Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bila dia menolak, kita tidak dibolehkan sama sekali menggunakan logika kekuatan memaksa dirinya masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum. Tapi tetap kita berusaha mengajak, mengingatkan dirinya sebagaimana Rasul lakukan terhadap mereka dengan penuh hikmah.
Dan tidak pernah Nabi mengangkat senjata menodong orang-orang yang tidak beriman untuk masuk ke dalam Islam. Tapi mengajak mereka dengan kekuatan logika, dengan akhlak yang baik, pekerti yang luhur, penuh kesabaran menghadapi kebodohan mereka. Nabi tidak pernah dengan para sahabatnya mengangkat senjata terhadap orang-orang yang berbeda agama, kecuali kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita, baru pada saat itu Allah mengizinkan mereka untuk mengangkat senjata. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengizinkan kepada orang-orang yang dianiaya, dizalimi. Untuk apa? Untuk mengangkat senjata dan berperang. Dan Allah untuk membantu menolong mereka, ya, Maha Kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa dasar kebenaran. Hanya dosa mereka menurut orang-orang kafir ini apa? Mengatakan Tuhan kami Allah. Karena mengatakan Tuhan kami Allah, mereka diperangi, diburu, dibinasakan seperti yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Yang terjadi juga belum lama ini di Kosovo, di Bosnia, bagaimana umat Islam dibantai oleh umat Nasrani karena tidak mau mengikuti agama mereka. Padahal umat Islam sebelumnya bersama mereka sudah menyatu. Saya punya banyak teman dulu di Mesir dari Yugoslavia. Itu hampir dikatakan mereka sudah menyatu dengan non-Muslim, bersikap baik pada mereka. Bahkan apabila ada yang mengkritik non-Muslim, orang-orang Islami yang marah. Tapi begitu mereka punya kesempatan, tidak canggung-canggung melakukan pembantaian. Kasus Ambon belum lama ini terjadi, masih dekat dalam ingatan kita. Bagaimana orang Ambon itu yang Muslim sudah menyatu dengan orang-orang Ambon non-Muslim. Sampai kalau mereka Natal, orang Muslim ini ikut Natal bersama mereka. Tapi apa mereka berbelas kasihan? Sama sekali tidak. Terkadang orang-orang Ambon Muslim dari kebodohan mereka mengatakan, Tuhan Bapa. Betul-betul. Artinya sudah dianggap amat-amat toleransi. Tapi pada hari raya Idul Fitri mereka dibantai. Kembali ke masa lampau. Setelah Konstantin berkuasa menjadi Raja Romawi, ibunya seorang wanita yang telah dibaptis bersama tokoh-tokoh gereja. Tujuan Konstantin politik, tujuan tokoh-tokoh gereja ini agama mereka yang mereka sebarkan. Mereka bersatu bersama Konstantin untuk menyebarkan keyakinan mereka yang menyimpang dari ajaran Al-Masih. Mereka menyatakan bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Injil yang disepakati hanya 3, Yohanes, Markus, dan Matius. Injil yang lain dianggap bid'ah. Kemudian mereka undang tahun 325 Masehi di Nisya, di Turki saat ini. Mereka mengundang seluruh tokoh-tokoh gereja, baik dari Mesir, dari Asia Tengah, dari berbagai macam wilayah untuk mengadakan pertemuan. Tahu-tahu di sana ternyata dengan kekuatan mereka mengumumkan bahwa mulai saat ini mereka harus menerima, menyepakati bahwa Yesus sebagai anak Tuhan, bukan lagi sebagai nabi dan rasul. Tokoh-tokoh gereja yang datang dari timur, gereja Rasul pada saat tersebut menolak untuk menerima. Karena gereja Rasul mengakui bahwa Yesus atau Al-Masih sebagai Abdullah wa Rasul. Karena penolakan mereka, seusai pertemuan mereka dibantai, diburu, dikejar-kejar. Sampai gereja-gereja mereka, pengikut mereka diburu oleh pasukan Romawi, bahkan ada yang diracun. Jutaan orang mati. Itu merupakan sejarah berdarah yang dilakukan umat Kristen terhadap siapa? Terhadap mereka-mereka yang dianggap sebagai kalangan muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, yang menjadi pengikut gereja Rasul.
Nah, lawan mereka adalah Paulince, gereja Paulus. Gereja Paulus yang telah menyatukan, mengawinkan ya, agama yang dibawa oleh Al-Masih dengan agama kaum pagan yang merupakan agama kaum Romawi yang menyembah dewa-dewa yang begitu banyak, yang tidak lagi menggambarkan kemurnian dari ajaran Al-Masih. Nah, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara mengenai kekejaman, berbicara mengenai tidak adanya toleransi, sejarah mencatat apa-apa yang dilakukan umat Nasrani maupun umat Yahudi. Belum lama kita saksikan di Selandia Baru bagaimana kebencian mereka terhadap umat Islam, melakukan pembantaian terhadap orang yang sholat di masjid, melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang sedang sholat di masjid yang tidak melakukan dosa. Yang menakjubkan, istri korban, keluarga korban ketika ditanya, mereka mengatakan kami memberikan maaf karena kebodohan orang ini. Yang mati dari keluarga mereka, mereka dambakan untuk mendapatkan syahadah fi sabilillah. Tidak ada dendam di hati mereka. Karena walaupun mereka berpisah di dunia, mereka mengalami aniaya di dunia, mereka tidak tergesa-gesa ada hari akhirat tempat mereka menerima balasan yang mulia di sisi Allah. Kemudian kejadian di Hebron yang dilakukan umat Yahudi, menembaki orang-orang yang sedang sholat. Yang mengherankan, kejahatan mereka begitu banyak, media tidak menyorot mereka, tapi justru menyoroti perilaku sebagian umat Islam yang melakukan tindakan-tindakan radikal. Mereka besarkan, mereka ekspos dan diulang-ulang di media. Dan mereka membangun image bahwasannya umat Islam ini adalah umat yang radikal. Masjid-masjid adalah sarang-sarang kaum radikalis. Oleh karena itu sekarang muncul polisi masjid. Polisi masjid. Ada nggak polisi gereja? Nggak ada hadirin sekalian. Oleh karena itu saya katakan Anda boleh taruh polisi, tapi jangan katakan polisi masjid. Karena ini kesannya bahwasannya umat Islam, rumah ibadah mereka merupakan sarang kriminal. Ini merupakan hal yang tidak benar. Nah, kembali kepada pokok permasalahan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap baik terhadap mereka yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita? Jawabannya, itu merupakan hal yang memang diharuskan Allah. Dalam suratul Mumtahanah Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk bersikap baik terhadap mereka, menolong orang yang kesusahan, membantu mereka yang lapar, kemudian juga ikut dalam dalam berbagai macam perbuatan baik yang membawa betul-betul kemaslahatan, kebaikan bagi mereka walaupun orang di luar Islam, selagi membawa kebaikan, menegakkan keadilan, membela orang yang teraniaya dari mereka, itu merupakan tugas kita kaum muslimin. Sedangkan merampas harta mereka, mencemarkan kehormatan mereka, apalagi menumpahkan darah mereka, itu merupakan perbuatan yang diharamkan Allah. Ketika Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, bukan hanya jiwa orang yang beriman, jiwa orang di luar Islam yang tidak berbuat kejahatan, tidak melakukan tindakan-tindakan teror memerangi kita, haram bagi kita untuk menumpahkan darah mereka. Tugas kita sebagaimana tugas Rasul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bila mereka mengangkat senjata, kita diizinkan untuk memerangi mereka yang memerangi kita. Wa qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi mereka ya, di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian.
Tapi ingat, jangan melampaui batas terhadap orang yang tidak berbuat dosa. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi bersikap baik, membantu, menolong orang-orang yang butuh dari mereka, bahkan melindungi keselamatannya. Allah perintahkan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Apabila seorang musyrik, bukan ahli kitab, seorang musyrik datang memohon perlindungan padamu, mencari aman, lindungi dirinya. Kemudian bacakan ayat-ayat Allah untuk bimbingan dan petunjuk baginya. Kemudian setelah itu sampaikan dia ke tempat aman, lindungi dia. Kita lihat bagaimana Islam betul-betul menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan. Senjata tidak digunakan kecuali berhadapan dengan senjata atau berhadapan dengan kezaliman. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tetapi para jamaah sekalian, kita harus membedakan bersikap baik kepada mereka dengan toleransi, ya, dalam perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Berbuat baik kepada mereka berarti bukan berarti membolehkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Oleh karena itu, bukan berarti hadirin sekalian, bahagian dari toleransi yang dibenarkan, kita mengakui penyimpangan mereka atau keyakinan mereka yang tidak benar dengan alasan karena ingin menjaga perasaan mereka. Kita mengucapkan selamat kepada mereka atas perbuatan atau tata cara kehidupan yang tidak benar. Kalau orang minum minuman keras, kita ucapkan selamat buat dia, boleh apa tidak? Walaupun kita mengatakan saya dari hati, sama sekali apa? Tidak menerima perbuatannya, tapi untuk menjaga perasaannya saya mengatakan selamat. Atau orang yang berbuat zina, habis melacur, habis berbuat zina, saya katakan selamat, mabruk alaik. Kira-kira boleh apa tidak? Walaupun hati mengatakan saya tidak mengakui perbuatannya, tapi untuk menjaga perasaannya, bahagian dari toleransi. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita sebagai orang yang berjalan dalam kebenaran, kita wajib mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, di saat seorang mengatakan bahwasannya pada saat saya mengucapkan selamat Natal, la ya'ni apa? La ya'ni annani uqirru bi aqidati. Aw at-tahni'ah la ta'ni al-iqrar bi mu'taqadatihim. Bukan berarti saya pada saat mengucapkan selamat menerima, mengakui kebenaran akidah mereka. Kalau saya menerima hal tersebut, fahuwa kufur, maka itu kekafiran. Jawabannya, kalau Anda melakukan hal ini dalam keadaan terpaksa, terancam, agama membolehkan. Asal ada alasan apa? Diri kamu terancam, kamu berada dalam keadaan darurat, kamu dibolehkan untuk menyelamatkan diri kamu. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya siapa saja yang kafir setelah dia beriman, kecuali yang dipaksa. Kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap dalam keadaan beriman. Allah berikan pengecualian seperti pada Ammar bin Yasir ketika menyaksikan ayah ibunya disiksa, dianiaya hingga binasa. Lalu Abu Jahal dan rombongannya berkata pada Ammar, keluarkan kalimat kufur dari mulut kamu, saya akan bebaskan kamu. Untuk keselamatan dirinya, Ammar mengeluarkan kalimat kufur. Kalimat kufur itu hanya mencaci. Diperintahkan mencaci Nabi kita. Begitu selesai dia melakukan, dia datang kepada Rasulullah mengatakan kafara Ammar.
Ammar telah kafir ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak. Turun ayat tadi. Turun ayat tadi. Bahwa Ammar mengucapkan bukan karena dia menerima kekafirannya, tapi apa? Tapi karena berada di bawah paksaan. Berarti bukan apa? Bukan seorang yang melakukan dengan kerelaan. Tapi saat ini kita umat Islam yang mayoritas. Pada saat kita mengucapkan selamat kepada seorang non-muslim, selamat hari Natal. Seperti yang tadi Habib Muhammad katakan, Natal itu artinya memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Dan kita tahu bahwasanya semua orang tahu hal ini. Oleh karena itu, seorang yang memberikan fatwa dalam hal ini yang mengatakan bahwa kita di saat mengucapkan selamat Natal, hati saya tidak menerima akidah mereka, hanya bahagian dari toleransi yang menunjukkan sikap baik orang Islam pada orang-orang di luar Islam. Saya bertanya, apa kira-kira yang mendorong kamu untuk melakukan hal ini? Kalau alasan toleransi, ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda bersikap baik menolong mereka, tapi tetap kamu dalam apa? Dalam iman kamu, keyakinan kamu, dan kebenaran kamu, dengan kita menerima kesalahan, mengakui hal-hal yang tidak benar. Di saat kamu mengucapkan selamat, berarti apa? Dengan lisan kamu apa? Memberikan persetujuan, memberikan muwafaqah atas apa yang dilakukan. Padahal ini merupakan perbuatan yang amat dimurkai Allah. Kalau kita mengatakan kepada orang berzina, mabruk atau selamat kepada kamu, dengan kita mengucapkan selamat pada perbuatan syirik, mana yang lebih besar? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan apabila dirinya dipersekutukan. Orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak akan ada ampunan baginya. Tapi dia akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia menyesali dosanya, kemudian dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosanya. Tapi pada saat seorang meninggal dalam keadaan musyrik, jangan harap dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman harusnya tetap bersikap istiqamah dalam kebenaran kita, apapun konsekuensinya. Rambu-rambu kebenaran harus jelas, karena kalau ulama melakukan penyimpangan dengan penafsiran yang mereka tafsirkan, yang membenarkan perbuatan mereka, masyarakat awam tidak tahu. Akhirnya nanti mereka akan berkumpul bersama orang di luar Islam, memperingati Natal, bermabuk-mabukan bersama mereka, sebagaimana yang kita saksikan. Bagaimana dalam perayaan Natal atau malam Natal mereka hidup bermabuk-mabukan. Sampai di Inggris, di Eropa, pada satu hari sebelum Natal, mereka pagi-pagi masih bekerja. Sampai sore sebetulnya bekerja. Tapi begitu siang mereka keluar, makan, pulang mereka bermabuk-mabukan semuanya hingga malam hari. Ini perbuatan yang jelas-jelasan apa? Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan untuk kita lakukan. Jadi pada saat perayaan Natal sebagaimana yang kita jumpai, yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah acara-acara yang tidak benar, apalagi esensi dan hakikat Natal itu merupakan hal yang bertentangan dengan iman keyakinan kita. Oleh karena itu wajib kita mengatakan yang hak-hak, yang batil itu batil. Kalau mereka menolak ajakan dan seruan Allah, umumkan di tengah-tengah mereka, faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kita semua bersikap tegas seperti ini, keluarga kita, anak kita, masyarakat kita, mereka akan tahu batasan antara iman dan kufur. Pendidikan Allah dalam suratul Kafirun begitu jelas hadirin sekalian. Kalau kita baca suratul Kafirun, kata kafir di sini bisa mencakup orang-orang musyrik yang menyembah berhala, bisa mencakup juga apa? Para ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari para ahli kitab dan orang-orang musyrik. Antum lihat di sini,
Ya, kata kafir bisa mencakup orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah berhala, atau orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dengan tegas ya, untuk menyatakan di hadapan orang-orang kafir yang mengajak kepada Rasul untuk melakukan toleransi bersama mereka. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Arti tanpa tendeng aling-aling, biar orang dapat dengan jelas membedakan apa itu iman, apa itu kufur, apa itu orang yang beriman, apa itu orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sekali-kali aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, sebaliknya dengan keyakinan kalian, dengan keimanan kalian, dengan tata cara ibadah kalian, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi perbedaan hadirin sekalian tidak dapat disatukan. Wala antum abidu nama a'bud, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan dengan apa yang kalian sembah, dengan alasan apapun, apa yang kalian sembah bukan apa yang kami sembah. Lalu kembali diulangi wala ana abidum ma abattum, dan sekali-kali aku tidak apa? Tidak menyembah apa yang kalian sembah. Pertama jumlah fi'liyah, kedua diulangi ditegaskan dengan jumlah ismiyah. Jadi la a'budu ma ta'budun jumlah fi'liyah, yang kedua wala ana abidum ma abattum. Kita tahu jumlah ismiyah di sini yufidu thubut wal dawam, yang menandakan apa? Ats-tsubut wal dawam, artinya tetap dan selama-lamanya tidak akan melakukan apa yang kalian lakukan dari tata cara peribadatan. Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Lalu kembali diulangi dengan cara yang kalian lakukan, kecuali kalian beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Sekali-kali apa yang kalian lakukan tidak sama dengan apa yang kami lakukan. Apa yang kalian sembah berbeda dengan apa yang kami sembah. Yesus menurut kalian anak Tuhan, menurut kami Al-Masih adalah Abdullah wa Rasuluh. Mana mungkin sama? Tapi walaupun demikian bukan berarti kita dibolehkan oleh Allah untuk memaksakan mereka masuk ke dalam Islam. Dengan perbedaan yang begitu jelas, dan ini harus dijaga. Tidak mungkin sama sekali kita mencampur di antara yang hak dan batil, mencampur di antara iman dan kufur. Setelah jelas hal ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, silahkan kalian lakukan. Tapi bukan berarti kami membenarkan keyakinan kalian, tapi kami tidak akan memaksa kalian untuk menerima keyakinan kami. Tapi apa? Walakum dinukum waliyadin, dan bagi saya ya, juga apa? Keyakinan saya, keimanan saya, agama saya. Nah di luar ini, kalau mereka butuh pertolongan, mereka dalam kondisi ketakutan membutuhkan perlindungan, atau mereka butuh makan, mereka butuh pakaian, kita bantu mereka. Antabarruhum, selagi mereka tidak apa? Selagi mereka tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita dari tempat-tempat kediaman kita. Ini yang Allah ajarkan. Jadi kalau orang bertanya apa dalil yang mengharamkan kita untuk mengucapkan selamat kepada mereka yang memperingati hari Natal, jawabannya jelas dalam suratul Kafirun, begitu jelas. Jelasnya dalam suratul Kafirun? Begitu jelas. Dalam suratul Ikhlas kita diperintahkan untuk menegaskan qul, walaupun ayat ini turun pada Rasulullah, tapi berlaku untuk setiap mukhatab yang menerima ayat ini. Qul huwallahu ahad, katakan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Ahad.
Lam yalid, dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, satu hari nanti kerajaannya akan diwarisi. Dia langser, digantikan oleh apa? Anaknya. Walam yulad, tidak pula dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti kekuasaannya warisan dari Tuhan sebelumnya. Kalau hukum ini berlaku, berarti kita nggak tahu Tuhan sekarang generasi keberapa. Generasi keberapa? Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara yang serupa dengan dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun. Nah, sebagaimana dia ahad, kita berasal daripadanya, segala sesuatu berasal daripadanya, maka dengan sendirinya segala sesuatu juga kembali kepadanya. Nah, kita sebagai umat yang beriman, kita kembali kepada As-Samad dalam menerima tata cara kehidupan kita, dalam memanjatkan doa kita, permohonan kita, perlindungan kita. Begitu pula yang kita sembah hanyalah Allah. Kalau segala sesuatu berawal dari Allah, dia tidak berawal dari sesuatu. Kalau segala sesuatu berakhir, kembali kepada Allah, sedangkan dia tempat kembalinya segala sesuatu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, para jamaah sekalian, larangan bagi kita untuk mengucapkan selamat pada satu hal yang tidak benar, tujuannya untuk menegaskan yang benar itu benar, yang batil itu batil, agar umat tidak berada dalam kebingungan, kesamaran. Nah, kita jumpai ada sebahagian fatwa, walaupun bertentangan sebenarnya dengan ijma para ulama, yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal, menimbulkan kebingungan di tengah umat. Akhirnya sebahagian bukan hanya mengucapkan selamat Natal, malah menghadiri acara mereka, minum bersama mereka, mabuk bersama mereka, mengikuti juga tata cara kehidupan mereka. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti bimbingan petunjuk Rasul, setelah jelas petunjuk Allah baginya, kami akan biarkan dia menempuh jalan yang dipilih. Nuwallihi ma tawalla, tapi apa? Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau kita mengaku beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, seharusnya kita mengikuti bimbingan petunjuk Rasulnya, hidup dengan cara hidup yang beliau ajarkan. Dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita, berbangsa, bernegara, jangan ada yang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat kita menjumpai orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, ucapkan salam bagi mereka, doakan. Menjumpai orang yang berbuat kesalahan, tegur, berikan nasihat dengan penuh kecintaan. Allah berfirman dalam suratul An'am, wa idza ra'aital ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ini langsung dari Allah. Wahai Rasulullah, begitu juga wahai setiap orang yang beriman, kalau kamu menjumpai, melihat, menyaksikan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, katakan keselamatan, salam sejahtera untuk kalian, mengiringi kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhan kalian telah menuliskan atas dirinya ar-rahmat. Artinya telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmat. Bagi siapa? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Bagi siapa? Ayat berikutnya menerangkan atau kelanjutannya, annahu man amila minkum su'an bijahalah. Siapa saja dari kalian yang berbuat dosa, berbuat keburukan dengan kebodohan, mengikuti hawa nafsunya,
bukan karena membangkang dan bersikap sombong, berbuat dosa kesalahan atas dasar kebodohan seperti yang terjadi pada kakek kita alaihi salatu wassalam ketika dibujuk oleh syaitan, dia tergoda melakukan dosa karena kebodohan, kemudian dia segera bertaubat. Siapa saja di antara kalian yang berbuat keburukan, berbuat dosa atas dasar kebodohan, bukan kesombongan, keangkuhan, kemudian dia memperbaiki dirinya, ya, bertobat dan memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi diperintahkan mengucapkan salam untuk mereka-mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah yang berjalan dalam kebenaran, di samping memberikan dukungan, memberikan juga motivasi buat mereka yang baik, juga doa untuk mereka dan kabar gembira dari Allah. Kita lihat surat yang Nabi kita kirimkan untuk Heraklius, ya, Kaisar Romawi, yang mengajak dia masuk ke dalam Islam. Penutup dari ayat surat tersebut, wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Ini sunnah yang Rasulullah lakukan. Jelas tidak? Wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Jadi para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, juga para pendengar yang mendengarkan dan menyaksikan apa yang kita sampaikan hari ini, kalian tidak perlu takut umat Islam akan melakukan tindakan teror, melakukan kejahatan, ya, akan memerangi orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak, kalian tenangkan hati kalian dan merasa aman dari kami yang tidak mungkin melakukan hal tersebut. Kalau kalian menuntut dari kami bersikap toleransi, kami akan toleran, tapi dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Tuhan kami. Kalau tidak, kami akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Toleransi bukan berarti melebur semua keyakinan menjadi satu. Karena umat Nasrani juga tidak mungkin menerima ini. Mau enggak kira-kira orang-orang Katolik, Protestan, Yahudi disatukan semua keyakinannya? Tidak mungkin. Tapi seruan Allah kepada Rasulnya dan kepada semua orang yang melanjutkan misi Rasul, mengajak mereka semua bersatu dalam kalimat yang sama, menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, tidak menjadikan sebahagian kita sebagai Rabb selain dari Allah. Kalau mereka menolak, umumkan di tengah mereka bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi toleransi dalam Islam bukan berarti melebur semua keyakinan. Toleransi dalam Islam artinya kita dilarang oleh Allah untuk memaksakan keyakinan kita pada orang lain, memaksakan orang lain untuk menerima keyakinan kita. Setiap orang dengan pilihannya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kewajiban kita untuk terus berdakwah, terus mengingatkan, terus menjelaskan kebenaran. Tapi pada saat kita bertoleransi dengan mengucapkan selamat pada orang yang melakukan kesalahan penyimpangan, berarti kita membenarkan perbuatan. Kalau kita lakukan ini dengan pilihan kita, bukan dalam keadaan terpaksa dan terancam, berarti kita masuk dalam firman Allah tadi, walakin man syaraha bil kufri sadran, orang yang menerima dengan keingkaran kekafiran. Dengan apa? Dengan pilihan kelapangan, bukan dengan paksaan, maka Allah katakan fa'alaihim ghadabun minallah, mereka akan terkena kemurkaan Allah, wa adzabun azim, dan azab yang maha besar. Kita menyampaikan hal ini bukan karena ingin menabur kebencian, bukan ingin menimbulkan fitnah memecah belah. Silahkan masing-masing dengan keyakinannya. Kewajiban kami untuk menjelaskan yang benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kewajiban para dai untuk membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikannya kepada manusia. Dan kewajiban kita bukan membuat mereka menerima, kewajiban kita menjelaskan, menerangkan. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ketika ayat ini dibacakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalian jangan sekali-kali
Bergantung pada ayat ini, lalu kalian menyaksikan yang mungkar, kalian biarkan, kalian diamkan. Aku mendengar Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau tidak, Allah akan meratakan kalian dengan adabnya. Kemudian kalian berdoa, Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Jadi artinya kalau sudah kita menyampaikan, memberikan peringatan, memberikan penjelasan, dan telah jelas yang hak dan yang batil, kemudian orang memilih jalannya, kita tidak bertanggung jawab atas dosa, kejahatan, penyimpangan orang lain. Oleh karena itu betapa mengerikan dan menakutkan orang-orang yang seharusnya menjelaskan yang batil itu batil, yang hak itu hak, atau memberikan selamat kepada orang-orang yang dalam kebatilan. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pengkhianatan terhadap Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan langit, bumi, dan melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Jadi apa yang kita sampaikan bukan karena kedengkian, ya. Bukan karena kita umat yang intoleran, sama sekali tidak. Toleransi kita begitu besar. Tapi kita tidak akan menerima sama sekali apabila kita diharuskan menerima atau menganggap yang batil itu hak atau yang hak itu batil. Ini tidak mungkin sama sekali kita lakukan. Oleh karena itu belajar dari Ashabul Kahfi bagaimana mereka ya, dengan tegas apa? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'wa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ketika mereka dibawa di sidang di hadapan raja yang berkuasa yang menyimpang dari kebenaran dan mempersekutukan Allah, mereka mengatakan dengan tegas tanpa ragu-ragu, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami, Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan langit bumi, yang memerintah di langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Sekali-kali kami tak mungkin untuk menyembah memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami lakukan hari ini berarti kami telah mengucapkan hal-hal yang menyimpang, melakukan perbuatan yang tidak benar. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka kaum kami telah mengangkat Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mendatangkan bukti argumentasi yang jelas yang membuktikan kebenaran mereka? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Maka siapakah orang yang lebih zalim, yang lebih aniaya dari orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Ini yang seharusnya dilakukan umat Islam. Kalau mereka dulu melakukan hal ini, mengucapkan hal ini di hadapan ancaman, dikejar, dibunuh, sampai mereka melarikan diri, dan Allah tidurkan mereka dalam goa selama 300 tahun. Yang mengherankan, kita umat Islam mayoritas, umat Islam yang dominan, ternyata sikap kita lebih menjijikkan, sikap kita lebih memalukan dibandingkan sikap minoritas Ashabul Kahfi yang tegar mempertahankan iman dan keyakinan mereka. Oleh karena itu ulama-ulama yang mengajak kita untuk membenarkan yang salah, menerima yang batil dengan alasan toleransi, adalah orang-orang yang mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati agamanya, mengkhianati nuraninya. Jadi tetap kita berhadapan dengan orang muslim yang memperingati hari Natal pada tanggal 25, silahkan kalian rayakan ya, sesuai dengan keyakinan kalian, sedangkan kami tidak akan mungkin mengikuti kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Umat Islam di rumah-rumah mereka berzikir, beribadah kepada Allah dan berlindung kepada Allah agar mereka tidak disatukan bersama-sama orang-orang yang hidup dalam penyimpangan. Tapi kalau kita kumpul bersama mereka, merestui perbuatan mereka,
maka kita yang telah tahu kebenaran akan lebih buruk dari mereka-mereka yang hidup tumbuh di tengah-tengah kebodohan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, bangsa kita, umat Islam dari penyimpangan yang akan membuat mereka terjerumus dalam murka Allah dan kesesatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Natal telah diadakan pada zaman Rasul? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jauh setelah Konsili Nicea tahun 325, umat Kristen masih tidak memperingati hari Natal. Masih tidak memperingati. Tetap mereka memperingati hari-hari agama mereka, tapi berkaitan dengan hari Natal mereka tidak peringati. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein bahwa kata Natal itu berasal dari bahasa Portugis kan, bahasa Portugis. Kita lihat ya, dari bahasa ini masuk ya ke negeri kita, ini menunjukkan masa-masa yang belum lama sebetulnya. Dan kalau dikembalikan sebelumnya kita jumpai, Natal ini sebetulnya dilakukan ya, bukan oleh gereja Rasul, tapi dilakukan oleh gereja Paulincek yang meyakini bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Jadi mereka tidak memperingati ya, hari lahirnya Al-Masih ya, sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, tapi yang mereka peringati adalah hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Dan ini dilakukan oleh para pengikut gereja Paulus. Gereja Paulus bagaimana kita tahu ya, yang berasal dari seorang yang bernama Paulus yang lahir kurang lebih pada tahun 3 Masehi. Dia tumbuh ya, betul-betul menentang ajaran Al-Masih. Oleh karena itu termasuk orang yang paling gencar memerangi ajaran yang dibawa oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Dan dia juga ada yang mengatakan dari pihak bapaknya Yahudi, ada yang mengatakan dari pihak ibunya Yahudi. Setelah wafatnya Al-Masih, ya, pada masa hidupnya dia tidak menyatakan beriman sebagai lawan dan musuh. Begitu Al-Masih meninggal dunia, dalam perjalanan menuju ke Suriah, dia katanya menjumpai cahaya. Yesus berkata padanya, kenapa kamu terus-menerus memerangi para pengikutku? Akhirnya dia bertobat, kemudian dia dibaptis. Mulailah dia katanya mendapatkan pesan dari Yesus untuk menyebarkan ajaran Yesus. Nah, dia banyak melakukan perubahan. Apa yang diharamkan? Oleh apa? Oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam dari sisi Allah dihalalkan, seperti babi dihalalkan. Kemudian dia mengumumkan yang haram itu yang keluar dari saluran kotoran, sedangkan yang masuk ke dalam mulut manusia bukan apa? Bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Ajaran yang diajarkan dalam apa? Dalam Taurat, Perjanjian Lama, semua dihapuskan. Padahal Perjanjian Lama yang sekarang pun kitab Bani Levi menyebutkan bahwa babi itu merupakan hal yang diharamkan. Sebagaimana diharamkan Quran, diharamkan dalam Perjanjian Lama. Tapi sama sekali dia tidak terikat dengan semua ini. Sunat yang diwajibkan bagi kaum pria juga, dia tidak sama sekali haruskan pada siapa? Pada para pengikutnya. Akhirnya Paulus diundang dalam sinode pertama di Yerusalem, diundang oleh para pengikut Al-Masih, ditegur atas perbuatannya. Dia mengatakan bahwa saya diutus untuk non-Yahudi, non-Israel.
Apa yang diharamkan untuk Israel tidak diharamkan untuk non-Israel. Akhirnya dia menjadikan wilayah Romawi sebagai pusat dari dakwahnya, mendirikan gereja Paulus sampai pada tahun 325 para pengikutnya mengadakan kesepakatan bersama siapa? Konstantin. Dan sebelumnya telah melakukan perubahan ibadah pada hari Sabtu diganti dengan hari Minggu. Dengan alasan untuk mengambil hati mereka orang-orang Romawi bahwasannya Zeus dewa mereka sama dengan Yesus. Nah, Sunday itu merupakan apa? Merupakan hari di mana mereka menyembah dewa Zeus mereka. Mereka mengatakan Yesus sebetulnya tidak berbeda dengan Zeus. Akhirnya ibadah dirubah pada hari Minggu atau Sunday. Kemudian mulai terjadi perubahan-perubahan untuk mencocokkan dengan agama kaum pagan dalam bentuk toleransi. Seperti yang sekarang ingin dilakukan oleh sebagian, nanti lama-kelamaan rambu-rambu iman hilang berganti dengan apa? Kesyirikan. Nah, pada tahun 325, kalau sebelumnya pemimpin-pemimpin Romawi benar-benar mengikuti para pengikut Al-Masih, tapi yang mengikuti gereja Rasul ya. Adapun gereja Paulus diterima oleh mereka. Yang mengikuti gereja Rasul yang meyakini akan keesaan Allah diperangi sampai datang Konstantin. Akhirnya gereja Paulus berhasil mengadakan kesepakatan untuk apa? Untuk mengumumkan keyakinan yang bisa diterima oleh kaum pagan, bisa diterima juga oleh apa? Oleh mereka-mereka para pengikut gereja Paulus. Maka mulai lahir penyimpangan. Nah, setelah ratusan tahun baru mereka memperingati hari Natal. Tapi bukan berasal dari pengikut Al-Masih yang benar-benar murni, yang berasal dari gereja Rasul, tapi datangnya dari gereja Paulus yang sudah melakukan penyimpangan dan tidak lagi mengikuti ajaran Al-Masih yang murni. Nah, dalam hal ini walaupun Rasul yang tidak sama sekali mengalami peristiwa tersebut, tapi Nabi kita lihat bagaimana mengajak orang yang beriman untuk membedakan cara hidup mereka dari apa? Dari cara hidup orang-orang yang tak beriman. Bahkan kita lihat bagaimana ketika terjadi dialog antara Nabi bersama mereka, ketika mereka menolak apa yang Nabi sampaikan, Allah perintahkan Nabi untuk mengadakan mubahalah bersama mereka. Untuk mengadakan mubahalah. Tapi waktu mereka diajak bermubahalah dan meminta pada Allah menurunkan laknatnya pada orang yang berdusta, mereka semua mundur. Jadi bukan Nabi bersikap toleransi terhadap keyakinan mereka, malah setelah berdialog mencari kebenaran, mereka menolak, diperintahkan untuk mengadakan mubahalah. Tapi mereka menarik diri mereka dan takut. Kemudian Nabi diperintahkan mengajak mereka untuk bersatu dalam kalimat yang sama. Mereka juga menolak dalam hal ini. Lalu Nabi diperintahkan mengumumkan kalau mereka menolak bahwa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan menolak untuk mencampur adukkan keyakinan kami dengan keyakinan kalian. Jadi sebetulnya Natal ini merupakan sesuatu yang baru, yang tidak diperingati pada masa-masa sebelumnya. Seperti katakan ketika mereka memperingati umpamanya hari-hari di mana mereka menerima hidangan dari langit seperti yang disebutkan Al-Quran, itu peringatan dari mulai zaman dahulu kala. Tapi umat Islam ikut gak melakukan? Sama sekali tidak melakukan. Nah, kalau mereka berdalil bahwa sahabat pernah mereka sholat di gereja karena tidak ada tempat, ini tidak ada masalah. Sholat di gereja yang mereka sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan di Selandia Baru mereka mengizinkan gereja mereka untuk apa? Untuk umat Islam mengadakan sholat Jumat. Tinggal mereka tutup simbol-simbol yang tidak sesuai dengan Islam. Karena mereka ingin sholat di jalan tidak diizinkan, dianggap mengganggu kepentingan umum. Mereka diizinkan untuk sholat di gereja. Mereka sholat. Melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Simbol-simbol yang mereka anggap tidak baik, mereka tutup. Tapi mereka tidak mencaci, tidak memaki orang-orang di luar Islam. Karena tugas kita berdakwah. Adapun memaki sembahan mereka, memaki juga tata cara ibadah mereka tidak dibenarkan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci mereka-mereka yang disembah selain dari Allah atau mencaci maki katakan keyakinan mereka
Akhirnya mereka akan berbalik mencaci Allah Subhanahu wa taala atas dasar kebodohan. Jadi kita tidak dibenarkan mencaci, memaki atau meledek menggunakan kata-kata poyokan, tidak. Tapi dialog, menyampaikan kebenaran tanpa meledek, tanpa memoyok, itu merupakan hal yang diperintahkan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang jauh dari kebenaran. Yang unik, umat Nasrani menganggap kita ini domba-domba yang tersesat yang perlu mendapatkan hidayah. Dianggap sebagai domba yang tersesat. Nah, alangkah indahnya kalau kita mengadakan dialog di televisi tentang ketuhanan dengan cara yang baik, santun. Ini akan membawa kita untuk menemukan kebenaran. Tapi kalau kita diperintahkan menerima, mengakui apa? Mengakui keyakinan mereka, atau dengan toleransi kita mengucapkan selamat pada keyakinan mereka, ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Oleh karena itu, mazhab yang 4 kita lihat bersepakat dalam hal ini. Kalau ada yang mengatakan ada sebagian pendapat dari kalangan Hanabilah, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan dibolehkan mengucapkan selamat Natal. Nah, yang terbaik kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada kemurnian agama kita. Kita memberikan selamat pada orang yang berada dalam kebenaran, yang menerima kebenaran, beriman pada ayat Allah untuk mendukung mereka. Sedangkan yang salah ingatkan, ajak untuk kembali kepada kebaikan. Itu jalan yang benar. Dan kita juga nggak memaksa mereka untuk ikut bersama-sama melakukan Hari Raya Idul Fitri. Kalau sekarang begitu datang Lebaran, sampai non-Muslim menggunakan kopiah hitam. Di tol-tol juga orang pakai kopiah hitam. Begitu Natal, tahu apa? Mulai kita saksikan pohon-pohon Natal, acara-acara keagamaan terdapat di wilayah umat Islam. Kan aneh luar biasa. Kalau mau toleransi kepada orang lain berkaitan dengan hak kamu, jangan hak Allah. Kita apa? Kita kurangi karena kita ingin menjaga perasaan orang. Kalau kita punya duit 1 miliar, orang butuh, kita berikan 500 juta. Atau orang berhutang pada kita, kita maafkan, itu toleransi yang indah. Tapi yang bukan hak kita itu hak Allah, kok atas dasar apa kita bersikap toleransi pada hak Allah? Boleh nggak kira-kira? Kita datang ke rumah orang, minta, kita ambil pakaian milik orang lain, kita berikan pada orang tersebut. Boleh nggak? Nggak boleh sama sekali. Nah, sekarang hak Allah yang telah menciptakan kita, yang telah mencurahkan nikmatnya atas kita. Tahu-tahu kita melakukan toleransi terhadap hak Allah seperti mereka-mereka yang memberikan ampunan melalui mimbar ampunan. Berkaitan contoh dengan tidak jauh-jauh dengan Gus Muafik. Dia menyatakan telah minta maaf. Orang yang melakukan kesalahan berkaitan dengan kehormatan Allah, kehormatan Rasulnya, tidak cukup hanya minta maaf. Dia harus melakukan taubat, kedua melakukan perbaikan, ketiga mengumumkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Oleh karena itu, pernyataan dan pelecehan di YouTube harus dicabut. Dia memperbaiki sikap dan pernyataannya dan mengumumkan. Tapi kalau minta maaf, lalu ulama mengatakan dia sudah minta maaf, kita berikan maaf buat dia. Dia dosanya bukan terhadap kamu, kesalahannya bukan terhadap kamu, kesalahannya terhadap Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dia bertobat kepada Allah dengan kembali kepada kebenaran, memperbaiki dirinya dan mengumumkan. Tapi kalau minta maaf, pelecehannya masih terus beredar, lalu kita seperti seorang tokoh gereja mengatakan, saya maafkan kamu. Ini namanya hadirin sekalian, dia memberikan maaf pada apa yang bukan hak dia. Betul tidak? Oleh karena itu saya heran, kok dengan gampang-gampang dia mengatakan bahwa kita harus memberikan maaf. Lalu pelecehan dia, yang mengatakan saya ini heran, bolak-balik saya baca hadis ini, kok seorang perempuan umur 9 tahun mau dinikahi oleh kakek-kakek umur 50 tahun. Kalau di sini bunuh diri. Ini terhadap siapa dia ngomong? Terhadap Rasul. Dia mengatakan kalau seandainya ada pohon jambu di sana, di Mekah, mungkin dia kumpul sama anak-anak juga nyolong jambu. Ini siapa yang mereka ajak bicara?
Dan dia mengatakan bahwa Nabi suka main bandel ke sana kemari hingga akhirnya tidak bisa baca dan tulis. Sampai di Solok ada ujian untuk anak-anak sekolah. Di antara hal yang tidak boleh diteladani dari Rasulullah, kemalasan Rasul. Suka bermain. Ini yakin ini merupakan sebuah rencana. Sebuah rencana untuk membuat umat Islam, ya, akhirnya apa? Meragukan nabinya. Oleh karena itu perlu kita jawab syubhatnya, sedangkan dia, ya, orang-orang seperti dia akan ada balasan hukumannya dari Allah tanpa kita melakukan apa-apa. Tapi umat Islam dengan sendirinya harus memboikot orang semacam ini. Jangan sampai ini penyakit menyebar kemana-mana. Jadi kita wajib dalam hal ini bersikap tegas. Lalu ada orang mengatakan, Rasulullah terhadap Ka'ab bin Zuhair, ya, kok memberikan maaf? Kamu lihat dong Ka'ab bin Zuhair, ketika dia minta maaf langsung membuat syair. Innar Rasulullah nurun yustaba'u, ya, yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu mahlan hadakal ladzi a'taka nafilatal Qur'an fiha wa mawa'idhu wa tafsir. Bagaimana Ka'ab bin Zuhair menarik ucapan dia, membuat syair, ya, yang memuji Rasulullah SAW, menyesali perbuatan dia. La ta'khudni bi aqwalil wusyati walam udnib walau kathurat anil aqawilu. Jangan kamu hukum saya wahai Rasulullah dengan ucapan-ucapan orang yang membawa omongan yang bermacam-macam, karena memang ada yang dilebih-lebihkan. Walau kathurat anil aqawilu. Rasulullah langsung memberikan maaf. Rasulullah tidak menerima pujian begitu saja, langsung memberikan sorbannya untuk Ka'ab bin Zuhair. Keluarga Rasul di saat menerima kebaikan, dia selalu membalas dengan yang lebih baik. Seperti ketika Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam dipuji oleh Farasdak di hadapan keluarga Bani Umayyah, kemudian dia dipenjara. Langsung Imam Ali membawakan hadiah buat siapa? Buat Farasdak di penjaranya. Farasdak mengatakan, ya benar Rasulullah, bukan untuk ini saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Dijawab oleh Imam Ali, kami keluarga Rasulnya tidak akan menerima kebaikan kecuali membalas dengan yang lebih baik. Jadi para jamaah sekalian, ini kehormatan Rasul, kehormatan seluruh umat Islam, dan yang lebih utama kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah dari Allah. Kalau dilecehkan seperti ini, kita berdiam, tidak menjawab, berarti hadirin sekalian kita ridho dengan perbuatan orang tersebut. Tapi jangan melakukan tindakan-tindakan arogan, tindakan-tindakan yang tidak beradab. Akhirnya orang beranggapan umat Islam ini apa? Umat yang tidak beradab dan berpendidikan. Berikan peringatan, jawab syubhatnya, dan umat Islam yang merasa perbuatan tidak benar, jangan sekali-kali berdekatan dengan orang seperti ini, boikot. Boikot, jangan dekati. Nah, kita akan lihat nanti siapa orang yang berpihak padanya. Yang berpihak padanya, yang membelanya, berarti sehati dengan dirinya. Ini sebetulnya tamhis dari Allah untuk membedakan yang beriman, membedakan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekafiran di hatinya. Jadi kita ingin betul-betul menjaga iman kita, kehormatan Allah, kehormatan Rasul, kehormatan agamanya, sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau satu orang yang beriman diganggu, jangan kita berdiam. Kita bela dia atas dasar kebenaran. Kalau kita lakukan hal ini, insya Allah kehormatan Islam akan kembali muncul. Tanpa melihat dia NU, dia Persis, dia Muhammadiyah, yang menyatukan di antara kita Islam. Oleh karena itu, kalau seandainya sebagian orang NU katakan menyimpang, berpihak pada kezaliman, tidak mewakili semua umat NU. Begitu juga Muhammadiyahnya, begitu juga Persisnya. Jadi kita ingin ikatan di antara kita bukan lagi kelompok. Loyalitas kita bukan untuk NU, bukan untuk Muhammadiyah, bukan untuk Persis, tapi untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wallahu a'lam. Kita melihat Nabi SAW
senang atau di dalam beberapa periwayatan hadisnya melihat bahwa Nabi suka menghormati daripada sejarah, terutama sejarah-sejarah Nabi terdahulu. Bagaimana Nabi ketika ditanyakan apa puasa hari Senin, karena hari itu hari kelahiranku, artinya Nabi menghormati daripada hari-hari yang bersejarah. Kemudian bagaimana Nabi ketika bertemu dengan bangsa Yahudi yang mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, sampai Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa atau mengapa kita dilarang untuk merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi bisa menghormati bagaimana Nabi Musa diselamatkan karena itu hari bersejarah. Dan mungkin ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak merayakan kelahirannya Nabi Isa? Yang kedua, apakah kita diperbolehkan merayakan maulidnya Nabi Isa misalkan tanpa ditaksis pada tanggal 25 Desember? Atau jikalau ditaksis juga tanggal 25 Desember, kira-kira konsekuensinya apa? Apakah termasuk dalam ikrar terhadap akidah mereka? Oke, mengucapkan selamat Natal kita dilarang, tetapi kita mencoba untuk merayakan miladnya Nabi Isa sebagaimana kita merayakan miladnya Nabi Muhammad SAW. Apakah itu diperbolehkan? Al-Quran menceritakan mengenai Al-Masih. Lebih banyak dari cerita Al-Quran mengenai Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kalau kita lihat gambaran Al-Quran mengenai Al-Masih begitu indah dalam surat Maryam, dalam surat Al-Imran, dalam surat An-Nisa. Gambaran bahkan dalam kitab mereka tidak terdapat seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini secara tidak langsung bentuk peringatan apa bukan? Bentuk peringatan. Kalau seandainya kita diajak untuk memperingati lahirnya Isa al-Masih alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, kita akan sambut undangan tersebut. Kita akan sambut undangan tersebut. Artinya umat Islam berkumpul bersama-sama memperingati Al-Masih, katakan di bulan April atau di bulan Mei pada saat korma dalam keadaan matang sebagaimana yang diceritakan oleh apa? Al-Quran, kita akan sambut. Pada saat kita memperingati Al-Masih berarti kita membawakan kisah hidupnya, risalah yang beliau sampaikan. Itu kan indah sekali kan? Bahagian dari fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Musa, Isa dan lain sebagainya, ini bentuk secara tidak langsung peringatan. Dialog para nabi bersama kaum musyrikin dalam surat Al-A'raf, ya. Dialog yang begitu indah, ini peringatan untuk mengingatkan kita bagaimana kita berdakwah menghadapi orang-orang di luar Islam dengan metode yang dilakukan oleh para nabi. Jadi kata-kata peringatan atau dzikra itu Quran menganjurkan. Mungkin orang bertanya, kenapa kok sahabat Nabi tidak memperingati maulid Nabi? Kita bertanya, yang diceritakan para sahabat setiap hari apa? Yang diceritakan para sahabat setiap Nabi Rasul, tujuan dari peringatan di tanggal 12 Rabiul Awal adalah untuk mengingat Rasul. Jadi sahabat tiap hari membicarakan mengenai Rasul dan Al-Quran. Kalau tidak ada perayaan secara khusus, kalau perayaan kita kan setahun sekali. Kalau sahabat setiap hari melakukan hal tersebut, menghidupkan sunnah Nabi. Betul tidak? Nah begitu hari ini sekalian waktu berlalu, ya, waktu berlalu cukup lama, mulai orang lupa kepada Rasulullah. Orang lebih banyak menghafal pemain bola, Maradona, sejarah hidupnya, sampai yang saya anak perempuan hafal pemain-pemain bola, artis-artis, penyanyi-penyanyi, betul enggak? Musisi-musisi. Kalau ditanya Rasulullah, dia tidak tahu tentang Rasulullah SAW. Nah dalam kondisi seperti ini, ya, dulu dilakukan peringatan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi membacakan apa? Sejarah Rasul untuk membangkitkan mereka, mengajak mereka untuk kembali memperjuangkan apa yang diperjuangkan Rasul berhadapan dengan pasukan Romawi. Cuma lama-kelamaan peringatan Maulid hanya menjadi perayaan.
Kecintaan pada Rasul kita ungkapkan hanya dengan kata-kata dan selawat, tapi hidup kita tidak sama sekali apa? Mendekat, bahkan semakin jauh dengan Rasul. Ini yang kita sayangkan. Kita jumpai selawat sekarang semakin marak. Tapi apakah betul mereka yang berselawat ini betul-betul cinta pada Rasul? Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita ingin dalam peringatan Maulid jangan diisi kecuali dengan Rasul, kehidupannya, sejarah yang berkaitan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang anggota masyarakat, jenderal di medan perang. Jadi kehidupan Rasul dihidupkan kembali supaya orang betul-betul bisa meneladani beliau. Tapi kalau Maulid Rasul dijadikan ajang pertarungan, mencaci sana, mencaci sini, memerangi sana, atau kata-kata yang kotor, ini berarti mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berbahaya sekali kan. Jadi memperingati Maulid Rasul, sahabat pada masa itu hampir setiap hari, para tabi'in juga begitu. Nah di belakang hari begitu umat lupa, mereka mengadakan peringatan Maulid. Kita harap bukan hanya setiap tahun. Di rumah orang-orang tua selalu mengingatkan anaknya mengenai apa? Kehidupan Rasulullah SAW. Nah berkaitan dengan Al-Masih, kita peringati Maulid Al-Masih, kita bacakan ayat-ayat Quran dalam surah Maryam, dalam surah Al-Imran, akhlak pribadi ini akan menjadi indah buat kita semua. Saya terkenang kepada seorang yang betul-betul punya ketegasan. Itu Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah. Dia diundang di gereja untuk menyampaikan ceramah. Apa yang dilakukan? Di saat dia menyampaikan ceramah di gereja, dia tidak mengambil hati mereka. Tidak. Saya sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Al-Masih, saya akan sampaikan bagaimana versi Quran yang saya imani. Dibacakan surah Al-Imran, dibacakan surah Maryam. Coba kalian dengarkan, mana yang lebih indah? Dalam kitab kami, apakah dalam kitab kalian? Akhirnya banyak orang yang beriman. Ketika datang peringatan Natal, dia mengatakan kami lebih berhak terhadap Al-Masih. Kami mencintai Al-Masih, dia Nabi dan Rasul. Tapi tata cara merayakan kelahiran Al-Masih yang dilakukan orang di luar Islam, kami tidak boleh melakukan. Dia melarang adanya pohon-pohon Natal ya, dengan ciri-ciri mereka. Ini bukan cara kita orang yang beriman merayakan. Biarkan orang Kristen merayakan dengan keyakinan mereka, kita dengan keyakinan kita. Indah gak? Tapi kita ternyata begitu kumpul bersama mereka, kita berusaha menyenangkan mereka, ceramah, berusaha menyesuaikan agama kita yang merupakan hak Allah ini disesuaikan dengan selera mereka. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau kita memperingati Maulid Al-Masih, Maulid katakan Musa, lalu kehidupan Musa dengan seluruh telah disampaikan, atau Ibrahim sebagai sosok yang amat menarik, ini akan indah sekali betul-betul daripada ceramah isinya humor, porno, kotor, menjijikkan keluar dari mulut Ustadz. Betul tidak? Jadi semua orang tahu siapa itu Ibrahim, apa ciri-cirinya. Seorang pemuda yang cerdas, yang berani, yang tegas. Begitu pula Musa, begitu pula Isa. Ini sudah gak dikenal saat ini. Yang dikenal artis-artis, aktor-aktor, kemudian game. Betul gak sekalian? Kita jumpai di mana-mana tempat orang bicara mengenai game sama handphone. Nah bagaimana kita berhadapan dengan hal ini? Harus ada solusi. Jadi saya setuju sekali kalau kita peringatkan hal ini. Jadi yang kita tentang bukan Al-Masihnya. Karena Al-Masih yang mereka yakini, Yesus yang mereka, beda sama Al-Masih kita. Mereka mengatakan di bulan Desember, padahal bulan Desember musim salju. Sedangkan Allah sebutkan dalam surah Maryam apa? Ya. Bagaimana wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Itu pada saat Maryam habis melahirkan. Pohon korma tidak mungkin melahirkan rutab, korma-korma yang sudah matang ya. Kecuali pada musim panas. Itu nggak mungkin terjadi pada bulan Desember. Lalu bagaimana cara kita mengucapkan salam kepada Al-Masih? Quran ajarkan. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya.
Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ini kalau dibacakan indahnya luar biasa sampai orang non-muslim umat tergetar hatinya. Sayyidah Maryam membawa Isa sehabis kelahirannya ke tengah-tengah kaumnya. Kaumnya tanpa bertanya mengatakan, wahai Maryam, kamu telah melakukan satu perbuatan yang amat memalukan dan keji. Wahai saudari kami dari keturunan Harun, ayah kamu bukan seorang yang buruk, ibu kamu bukan seorang wanita lajur. Maryam yang bersedih, berduka pada saat tersebut, dia tidak menjawab, dia tunjuk pada anaknya. Mereka mengatakan, wahai Maryam, bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih bayi? Tahu-tahu Isa bin Maryam yang didukung oleh Roh Kudus berbicara, aku adalah hamba Allah. Inni Abdullah atani alkitab. Dia memberikan aku alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Tuhanku memberikan wasiat padaku untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati, dan berbakti pada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi durhaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu, salam sejahtera pada saat aku dilahirkan. Wa yauma amut, ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam yang sebenarnya. Qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun, ucapan hak yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Maka lillahi an yattakhidha min walad, mustahil bagi Allah untuk memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Bila dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Dan Tuhanku adalah Tuhan kalian Allah, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Kalau kita mengucapkan salam, assalamu alaika ya Isa bin Maryam, ya Abdullah wa Rasulah. Assalamu alaika yauma wulidta wa yauma mutta wa yauma tub'atsu hayya. Kita ucapkan salam pada beliau. Wassalamu ala manittaba'a huda. Salam sejahtera bagi yang mengikuti kamu. Wa amana bi, yang beriman pada kamu. Wa abadallah wa lam yusyrik bihi syai'a. Kama da'auta wa amar, dan beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu sebagaimana yang kamu ajar dan kamu perintahkan. Kan indah sekali hari sekalian. Kira-kira kalau seandainya orang Islam menyampaikan selamat semacam ini ditulis untuk orang non-muslim, umat Kristen, kira-kira hadirin sekalian dia akan bahagia apa tidak? Kita ucapkan selamat, ya. Dia mau menerima apa tidak? Salam sejahtera, tapi sebagai seorang nabi dan rasul. Kita enggak melakukan ini yang kita lakukan, kita ikuti tradisi mereka selamat Natal. Karena ingin mengharapkan ridha mereka,
tapi melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam kubur Allah bersama kita, malaikat-malaikat yang bertugas bertanya bersama kita, mereka di mana? Kuasa mereka menolong kita. Oleh karena itu jangan kita cari keridhaan makhluk di hadapan kemurkaan Allah. Yang saya heran justru ulama yang diberikan ilmu justru mengajak kepada hal-hal yang tidak benar. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah mungkin barang satu hari nanti kita di sini sama-sama memperingati maulidnya Isa ibnu Maryam. Umpamanya di bulan April atau bulan Mei, betul enggak? Kita peringati maulid beliau. Kita ajak umat Kristen datang dengarkan bagaimana maulid kita. Betul enggak? Insya Allah mudah-mudahan kita harapkan Habib Rizik bisa kembali ke Indonesia, dibersihkan dari tuduhan fitnah, kebohongan. Dan ini perjuangan. Apa yang dialami Habib Rizik tidak akan hilang dari kebaikan. Kita nggak tergesa-gesa. Seandainya kita diwafatkan, sebelum kita melihat kemenangan, sebetulnya kita telah menang. Karena tugas kita berjuang bukan untuk mencari kemenangan. Berjuang, kemenangan Allah yang menentukan. Wa man nasru illa min indillahil. Di semua perjuangan kita asal benar dalam keridhaan Allah, tidak akan pernah mengalami kerugian. Kita tidak tergesa-gesa. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Yang penting kita hidup dalam kebenaran dan mati dalam kebenaran, berkumpul dalam keridhaan Allah bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dialog kita pada kali ini. Semoga permasalahan hukum Natal sudah menjadi terang benderang soal bagaimana hukumnya dan apa mauqif Al-Quran terhadap permasalahan hukum Natal. Sekali lagi ditanya, jadi hukum Natal hukumnya apa? Mengucap Natal hukumnya apa? Haram. Jadi tidak boleh mengucap Natal. Sallu ala Nabi.